Guru saya dan panutan saya juga, ini ada Budi Dalton di sini. Terus ada yang bilang lagi, lu gangster. Gangster? Terkenalnya jadi berandal. Oke. Wah, urakan. Iya, ya. Tapi pas pada kepemimpinan lu nih, pada saat kepemimpinan lu, ini jadi berbalik, Kang. Ya, Berbaliknya pada saat itu malah menjadi satu kebanggaan Kota Bandung. Kalau yang belum tahu, Biker Brotherhood 1% itu klub motor terbesar di Indonesia. Pada saat penegak hukum dihukum. Pada saat polisi nembak polisi. Tembak polisi. Guru agama malah berbuat asusila. Gitu. Malah hal-hal ini terbalik di kita. Nah, jadi Bikers Brotherhood tuh bikin masjid, ya, ada berapa gitu. Nah, teman-teman di Sumatera sekarang lagi nggak bangun gereja, gitu ya. Ini ada rumors, Kang. Akang pernah jalan nggak bawa duit sama sekali, katanya sampai ke Tibet. Oh, benar ya. itu teh. Ya, ketemu sama saya lagi, Ferdi Tahir, bersama sahabat saya, guru saya dan panutan saya juga. Ini ada Budi Dalton di sini. Waduh, Kang, apa kabarnya? Sehat selalu ya, Kang Ferdi. Jadi Budi Dalton ini terkenal di orang bilangnya, ada yang bilang lu adalah komedian. Komedian? Ada yang bilang lu aktor. Aktor. Ada yang bilang lu itu adalah orang apa tuh yang suka diajarin pementasan teh, naon teh ngaranna? Oh, teater. Terus ada yang bilang lagi lu gangster. Gangster. Ada yang bilang lagi lu profesor. Wah, iya lo bapisan itu. Profesor. Jadi Kang Budi, sebenarnya gimana nih, Kang? Gua ngelihatnya lu ini adalah seorang tokoh Bandung, budayawan. Tapi ternyata di luar sana predikat lu banyak, Bang. Ya. Kumaha eta teh sebenarnya? Ini kalau ngobrolin masalah predikat, itu kan yang memberikannya orang. Dan saya itu tidak pernah ngaku-ngaku sebagai aktor, sebagai budayawan, sebagai apa tadi, profesor boro-boro gitu ya, atau apapun. Tapi mungkin orang menjuluki itu. Tapi kalau pernah tidak bekerja sebagai seorang aktor, ya pernah. Main teater ya, banyak sekali lah, main musik juga, mengajar. Ngabanyol, pelawak. Katanya sih ya, mungkin begitu ya. Tapi yang jelas ini bukan contoh yang baik. Kok jadi gitu? Karena begini, seharusnya orang itu fokus. Kalau mau jadi musisinya musisi, Jadi ini sebetulnya contoh yang kurang baik. Tapi artinya jadi lebih banyak jaringan. Jadi lebih banyak teman. Tapi sebenarnya terpuguh. Sebagai apa tuh sebetulnya gitu kan. Gua ngeliat juga, Kang, lu itu lucu banget. Apakah lu tuh sebenarnya lucu itu belajar, Kang? Ada sekolahnya gitu. Karena setiap celetukan lu tuh mengandung makna gitu. Ya mungkin saya banyak baca. Banyak baca, terus juga banyak buku-buku khususnya Sunda ya. Dongeng Sunda gitu tah. Nah, mungkin pada saat bahasa Sunda iya di Indonesia kan, menurut orang sih jadi lucu. Tapi kalau sayanya sih bukan pelucu, pelawak gitu ya, bukan, nggak bisa malah gitu. Tapi kan kata orang Sunda ada dua, dia itu ngabodor atau ngabanyol. Nah iya nu mana? Banyol, Ari Banyol mah siapa orang juga suka. Jadi banyol itu sebetulnya beda makna dengan bodor ya. Kalau ngabodor kan ada pelawak. Jadi ngabodor kayak pelawak. Ada profesinya. Ngabanyol mah Oh iya, itu mah di dalam bahasa loma atau bahasa keseharian yang merasa kita ini dekat gitu. Jadi seolah-olah hanya seadanya aja, tidak dibuat-buat. Tapi bagi orang yang mendengarkan mungkin jadi aneh. Seri baturnya padahal mah tengah lawak gitu. Lu menjelaskannya aja, lu menjelaskan sesuatu itu secara, kalau menurut gua ya. Iya. Kok kayak lu tuh tertata gitu. Sistematis. Wah, akademistik itu. Akademistik. Jadi bisnis. Nah, ini sudah kelihatan. Mas Benny juga bilang, Benny Setiawan, Dalton pemain. Dalton itu alami. Dia itu orang yang alami, bisa mengerti persepsi apa yang dimau sama direktur. Itu udah dapat predikat itu. Dan memang benar, setiap gua ngeliat lu tuh asup wae.
Asup. Terima kasih. Der terus gitu. Ya. Tapi di lain itu juga, lu juga seorang pernah menjabat El Presidente. Di Biker Brotherhood 1%. Ya. Waktu itu tahun 2011, waktu itu masih L ya? Iya, 2000, ya. Iya kan? Ya. Nah itu, dan banyak sekali. Ini, kalau yang belum tahu, Biker Brotherhood 1% itu klub motor terbesar di Indonesia. Dan ini sampai ketahuan, saya pernah ketemu di sana sama Hell Angel. Iya. Di Fresno pada saat itu. Iya. Saya dari Indonesia, Bikers juga, Bikers juga. Bikers Brotherhood. Oke. Langsung di absen ya? Langsung. Saya nggak tahu bahwa ternyata di Fresno teh getona. Iya. Oke. Jadi sampai terkenal ke sana. Pada saat kepemimpinan lu itu, yang gua aneh ada satu, Kang. Ya. Dulu nih, Bikers Brotherhood terkenalnya jadi berandal. Oke. Wah, urakan. Iya. Orang teh, udahlah. Gangster. Oke. Ya. Tapi pas pada kepemimpinan lu nih, pada saat kepemimpinan lu, ini jadi berbalik, Kang. Berbaliknya pada saat itu malah menjadi satu kebanggaan kota Bandung. Bahwa Bandung teh boga Bikers Brotherhood. Ya. Terus malah kalau keluarga ada yang tahu anaknya Brotherhood teh rada-rada, anak saya Brotherhood loh. Iya. Dan juga gitu. Eta teh kumaha? Di konsep atau naon eta teh? Ya. Pasti kalau di konsep. Gini. Di dalam proses pendewasaan itu kan seseorang di dalam berpikir, di dalam berperilaku pasti ada keinginan untuk menjadi lebih baik ya. Salah satunya tentunya di klub motor. Nah, itu bertepatan dengan pasca ulang tahun ke-17. Jadi manusia itu di dalam umur 17 itu kan proses pendewasaan berpikir itu secara natural ya. Pasti akan berubah, punya tanggung jawab. Begitu pula di dalam klub. Nah, itu kita artikan secara harfiah saat itu bahwa kita sudah punya predikat yang negatif, sebut aja gitu ya, berandalan, urakan, dan lain-lain. Tapi kita harus ada penopangnya. Kalau kita bilang bahwa kita ini tidak urakan, itu kayak membela diri. Gitu. Akhirnya saat itu... Lu nggak pernah membela diri? Nah, tidak. Biarkan aja orang yang menilai. Tapi artinya apa yang dinilai? Kita libatkan, punya program untuk sisi lainnya dari kelompok ini. Jadi BB 1% MC ini punya satu program, namanya itu Bakti untuk Negeri. Bakti untuk Negeri ini adalah menuju 100 tahun Bikers Brotherhood 1% MC. Jadi untuk 100 tahun ke depan kita sudah buatkan programnya. Dari sekarang? Ya dari kemarin-kemarin. Ya dari 17 tahun dari zaman saya itu. Jadi siapapun presidennya, programnya tetap untuk negeri. Bukan untuk klub lagi gitu. Untuk klub udah cukup lah. Kita udah... Mungkin kalau bahasa kasarnya tadi dikenal dan lain-lain sudah cukup. Udah kenal. Sudah cukup. Nah, tapi kita harus ada satu sisi positif bagaimana kita berbuat sesuatu untuk negeri, walaupun hanya 1% tadi. Jadi kalau di dalam 100% nggak ada 1% itu nggak genap. Gitu. Ya, jadi 99. Ya, makanya kita mencoba menggenapkannya lewat 1% sekecil apapun. Nah, Brotherhood Bakti untuk Negeri ini ada di bawahnya tuh turunannya. Ada yang namanya Brotherhood for Culture. Ada Brotherhood for Nature. Culture tuh budaya. Yang nature tuh yang lu semua pohon-pohon itu. Ya, diantaranya. Artinya lingkungan hidup. Ada Brotherhood for Education. Kita kerjasama dengan pemerintah ya, namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi dengan pemerintah. Ada sekolah gratis lah kayak begitu ya. Lalu juga ada... Kenapa nggak pernah diekspos itu? Ya, nah itu bedanya. Kita kan hanya bekerja bukan untuk dieksposnya, yang penting mah kerja aja biar orang nggak tahu gitu ta. Pada saat mereka misalnya berpikiran negatif tadi, biarkan orang-orang yang pernah terlibat dengan kita itu yang membela tadi berbicara, bukan membela ya, tapi membalanskan cerita bahwa buktinya sebetulnya ada gitu loh. Kita bikin masjid, kita punya masjid loh. Itu yang gue tadi satu yang pengen gue tanyain. Ya. Bikers Brotherhood tuh bikin masjid ada berapa gitu? Nah, teman-teman di Sumatera sekarang lagi nggak bangun gereja gitu ya. Jadi tempat-tempat ibadah, lalu pesantren ada di Karawang. Nggak hanya masjid? Tidak. Ada kita kerjasama dengan satu members juga Pak Haji Endang untuk pengelolaan pesantren ya di Cikampek, di Cikampek. Gitu. Member kita mengelola itu dan banyaklah kegiatan-kegiatan lain yang kurang lebih sebetulnya lebih
naon kaitanna ieu teh motor dengan yang beginian gitu ya. Tapi ternyata ini akhirnya menjadi juga influence terhadap kelompok lain. Nah, ini yang saya maksud jadi dampak positif kan. Dampak positifnya teh ya pengennya seperti itu. Jadi banyak klub-klub lain juga sekarang melakukan kegiatan sosial gitu ya. Oh, bakti sosial tanya. Nah, di antaranya begitulah. Jadi banyaklah kegiatannya gitu. Sementara yang kita tahu internasional ya, lambang 1% itu adalah kriminal. Ya. Jadi ya betul. Betul. Kan? Tapi lu merubah 1% itu menjadi bukan kriminal. Ya, gini. Itu namanya American Motor Association. Itu kalau tidak salah tahun 60-an lah ya. Iya, betul. Itu mereka menjuluki sebuah kelompok yang kelompok kecil ya. Kelompok kecil. Mereka ini outlaw, orang lain wajib helm, dia nggak pakai helm gitu kan lah. Mereka nggak minum, orang-orang ini pakai motor minum-minum, brutal gitu ya. Sehingga 1% ini identik dengan outlaw. Dan di dalam MC World memang begitu. Kalau kita lihat orang pakai 1%, pasti kita mundur aja, takut karena kita udah tahu image 1% itu begitu. Berbeda dengan di Indonesia. Jadi karena di Indonesia itu negaranya dulu harus kita lihat ya. Pada saat penegak hukum dihukum. Pada saat polisi nembak polisi. Ayah di Bandung Kapolsek ditewak narkotika misalnya ya. Ada guru agama malah berbuat asusila. Gitu. Malah hal-hal ini terbalik di kita. Nah, jadi kita coba berbuat sesuatu 1%, walaupun 1%. Kita untuk mencoba memperbaiki hal-hal yang tadi. Memang kayak klise ya bahasanya. Tapi kita coba perbaiki itu. Kalaupun ekonomi di Indonesia terpuruk, kita cobalah sedikit buat produk sekarang sih disebutnya UMKM. Nah, usaha maneh bikin dari dulu. Udah UMKM itu kan usaha maneh kumah maneh. Gitu. Kumah maneh. Jadi kita membuat coba sistem kayak koperasi gitu ya. Lalu misalnya pendidikan. Pendidikan di kita tuh seperti itu, ya kita coba 1% yang lebih baik dari apa yang dicanangkan pemerintah. Apapun, misalnya sekolah alam dan lain-lain gitu. Nah, ide-ide liar ini sebetulnya kan kalau kata orang tuh out of the box. Kalau saya dari dulu khususnya pribadi, orang banyak yang ngomong Budi Dalton itu out of the box. Saya bilang tidak. Justru saya belajar untuk there is no box. There is no box. Nggak ada kotak sebenarnya. Kalau kita out of the box itu artinya kita masuk ke dalam box yang lain sebetulnya. Masih di sistem kene. Masih sistem kene. Kalau ini there's no box. Iya, kalau tidak ada box maka kamu mau jadi apapun nyambung we jeung saca da sekatna. Oh iya. Yang membuat sekat itu adalah box tadi sebetulnya. Sehingga jadi ada jarak, jadi ada antara ya. Memang sulit untuk begitu tuh. Oke. Ya. Pada saat awal terbentuknya Brotherhood kan pasti ada ART ya zaman dulunya. Orang rock and roll we. Ya. Geus kumaha urang mah aing. Ya. Nah, begitu lu merubah ini, apakah nggak takut merubah ada ART yang lalu? Ya, gitu? Jadi begini, kalau BB 1% MC itu punya ADART. ADART ini kalau kita berurusan dengan institusi yang resmi, baru kita pakai itu. Tapi kalau untuk internal kita tidak punya itu. Kita punya namanya yang disebut Black Book dan White Book. Nah, Black Book ini adalah hukum adatnya lah gitu. Nah, White Book ini isinya kosong. Gitu. Sebisa mungkin sampai bubar juga harus kosong. Kalau diisi berarti itu ada sebuah pelanggaran yang dilanggar oleh klubnya sendiri, baru boleh diisi. Saya berkhianat terhadap klub dan lain. Itu baru boleh diisi. Jadi sebisa mungkin buku itu harus putih. Jadi catatan hitam ditulis di buku putih gitu loh. I see. Nah gitu. Makanya, jadi malah itu seperti kayak adat ya? Iya memang, makanya istilahnya ini adalah hukum adat. Hukum adat itu ada 2, Black Book dan White Book gitu. Maka dari itu kita hanya bisa bercerita juga sejauh itu, tidak terhadap isinya. Bukan rahasia ya, tapi memang menjaga hal-hal yang 1%-nya tadi. Agar tidak ada 1% lainnya nantinya kan gitu ya. Nanti kalau ada 1% lainnya jadi sama lagi semuanya gitu. Tidak ada yang membedakan klub ini gitu. Luar biasa ya. Ternyata banyak juga kan kalau orang banyak tuh artis atau apa, kalau ada berbuat sesuatu pasti ada di media. Iya malah taruh ke media. Sebisa mungkin mah jangan, sebisa mungkin ya. Karena niatnya juga kan kita mau membantu, bukan mau selfie di tempat bencana alam ya. Nah, ini yaitu yang banyak di luaran sana yang banyak melihat pada saat kepemimpinan lo itu Bikers Brotherhood ini besar namanya dengan segala konsepnya maksudnya
kalau gue ngelihat konsepnya tuh bener-bener, lu tuh konseptor. Ya. Dan merubah stigma orang dari yang tadinya jelek jadi bagus, jadi bangga. Itu kan luar biasa. Apakah ini karena Kang Dalton ini adalah seorang dosen? Ini jangan salah, dosen. Malah wakil dekan ya? Betul? Ya, sekarang wakil dekan. Wakil dekan. Ya. Apakah karena lu wakil dekan jadi semuanya dibikin seperti ini? Sebetulnya tiap pemimpin ya pasti punya karakternya. Dan pasti klub itu akan dibawa sesuai dengan visi misi klub dengan gaya pemimpinnya masing-masing. Iya, pasti. Hanya mungkin kebetulan pada saat saya memimpin ada beberapa perbaikan-perbaikan saja sebetulnya ya. Dan itu bukan programnya klub ya. Kebetulan saat itu yang sedang memimpin saya. Sekarang LPG misalnya, LPG Diar. Sekarang Kang Pegi nih ya. Jadi LPG Diar ini beliau memang base-nya dulu di Brotherhood for Nature. Dia itu sangat aktif urusan lingkungan. Jadi kegiatan-kegiatan, kalau sekarang kita lihat 1% kok jarang kelihatan sekarang. Bukan L-nya yang kurang kompeten, bukan. Tapi lebih banyak programnya di lingkungan sekarang. Jadi memang jarang ke-expose di event gitu ya misalnya. Bukan. Nah itulah yang dimaksud tiap pemimpin punya karakter. Nah kalau balik lagi tadi kaitan dengan dosen dan lain-lain, sebetulnya bukan saya saja. Banyak members lain juga yang pengajar lah sebut ya. Aparat juga ada, siapapun ada, tapi kita pada saat di dalam klub ya menempatkan diri sebagai seorang members. Nah, ide-ide yang biasanya di tempat pekerjaan kita pun boleh kita tumbahkan di situ. Leadership, kepemimpinan dengan konsep-konsep yang tadi. Jadi kalau ada kaitannya nggak dengan itu? Ya mungkin saja ada. Karena di dalam konsep akademis itu kan segala sesuatu harus dibuat itu secara sistematis. Gitu ya. Maka ini harus tersistematis. Berarti lu memang membuat sistem untuk ini? Ya harus. Mau nggak mau ya? Harus, ya. Gitu. Brotherhood. Atau berantakan nanti kalau nggak ada sistem. Benar. Nah yang berat adalah yang meneruskan sih. Misalnya LPG. Ya. Berarti kan harus ikutin program mengikuti tradisi yang sudah terbangun gitu ya. Kalau bisa ya lebih dikembangkan lagi. Gitu kan. Tapi dengan stylenya masing-masing. Ya betul. Nah terus Kang, kayak misalnya nih sekarang nih ngajar juga. Ngajar. Terus di organisasi motor sekarang sebagai apa? Saya disebutnya tuh Dewan Presidium atau Chamber of Clan. Jadi Chamber of Clan ini hanya ada 3 orang kalau di mengawasi pemerintahan. Mengawasi apapun tentang klub ya. Ya. Gitu. Itu juga. Terus saya lihat juga termasuk konten kreator juga sekarang. Saya TikToker. TikToker. Jadi konten kreator karena memang saya sering lihat acara YouTube-nya Dalton. Sangat lugas ya. Banyak orang yang rada takut ngedengernya, tapi juga hayang nyawa gitu. Gitu ya. Nah ada kalau boleh itu namanya Budi Dalton ya. Ya Budi Dalton. Lihat ngobat itu acaranya gue juga ada di sana. Nah itu terus sama ada lagi yang lain main film juga. Main film ya. Nggak tahu saya kalau di musik masih enggak. Musik masih. Masih juga musik. Masih. Ini kan drummer. Zamannya Hari Rusli ya. Ya, dari zaman itu. Ya. DKSB, kamu datang sebagai drummernya bersama. Kalau untuk band yang masih eksis, kayaknya sekarang Project Pop ya masih. Saya dulu Project Pop. Project Pop juga Mas? Iya. Terus juga Arida Sita Dewi udah nggak ada ya. Kadang-kadang mereka ada. Rida. Iya. Lalu juga KSP mungkin masih ada. KSP, Kafe Halaman. Iya, betul. Ya? Ya gitu. Dan masih banyak lagi lah, tapi cuman nggak lama gitu. Nah itu, gitu. Jadi Kang Dalton ini luar biasa, temennya di musisi pada kenal, di perfilman pada kenal, stand up comedian, saya juga sempat ngobrol sama mereka ya, komika, pada tahu semuanya. Oh juga. Gitu. Terus yang gila lagi sekarang, orang-orang di atas sana, pejabat, segala macam, Kang Dalton juga pada tahu. Masa? Pada tahu kan, jadi katanya rumor di luar sana kalau mau ke Bandung. Mungkin disangkanya saya ketua MPR mungkin. Kalau mau ke Bandung, Kang Dalton itu budayawan. Jadi harus tahu tentang itu Bandung Kang Dalton. Tapi memang benar budayawan ya. Ya, itu kan kembali lagi, itu kan istilah orang. Tapi kan pada saat saya memang lahir di Bandung, saya tinggal di Bandung, alangkah baiknya kalau kita memang mengenal demografi istilahnya. Bandung tuh emang sampai mana sih batas perbatasannya? Katanya Cimahi, garisnya di mana gitu loh.
Lamun mana orang Bandung ya harusnya apal gitu ya. Nah itu yang membuat saya tertarik dulu. Karena memang orang Bandung. Betul, kalau orang Bandung ya harusnya saya mengenal sih Bandung itu sendiri. Nah sehingga ternyata pada saat digali banyak budaya-budaya di pinggiran lah gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisi, yang biasa dilakukan sebuah daerah atau di RT RW gitu ya, yang kita tidak pernah tahu padahal sarwa orang Bandung gitu. Nah ini kan menarik sehingga orang wah si Budi banyak tahun ya iya karena saya main aja sebetulnya main ke sana, oh di sini ada itu nih di daerah Ujung Berung tiba-tiba ada kesenian namanya reak, di sini apa mungkin dari situ orang menyebut saya budayawan gitu. Berarti ngajar juga ngajar soal budaya? Sekarang saya mengampu atau mengajar ilmu budaya Sunda kebetulan. Ilmu budaya Sunda. Nah, kalau dulu kan murni musik ya. Oh dulu musik malah ya? Musik, saya mengajar alat pukul. Alat pukul, perkusi lah. Perkusi, drums ya. Sekarang jadi malah ke situ ya? Ya, di ilmu budaya Sunda ngajar. Gitu. S2-nya emang di situ kan? Sekarang sedang saya melanjutkan yang S2 budayanya. Gitu. Tadinya sebelumnya yang? Oh saya mau pendidikan, saya kan orang terdidik. Oh pendidikan. Saya orang terdidik. Nah ini nih bedanya di dalam bahasa Sunda. Nah misalnya gini, Kang Ferdi kan orang Sunda. Ya. Lamun orang kia kalau saya begini, nah katoel. Kata orang Sunda tuh katoel. Katoel itu tersentuh atau tidak sengaja. Ya. Gitu. Jadi tersentuh, terjatuh. Tidak sengaja jatuh. Nah kalau orang-orang terdidik. Tidak sengaja. Terdidik aja. Itu. Jadi kalau yang sengaja apa? Dididik. Ini terdidik, tidak sengaja terdidik. Tidak sengaja, jadi gitulah. Nah ini membagi waktunya kumaha kah? Ya, memang itu. Kolingan, can jadwal nunggal Senin. Jadi konsekuensinya mungkin itu. Tinggi ya? Semua saya geluti, tapi akhirnya kembali kepada saya bilang awal, itu tidak baik karena tidak fokus. Kalau saya sih bisa fokus karena saya melakonkan ini bukan 1-2 tahun. Sudah lama sekali kan. Aktor sekian tahun, sudah lama lah bermain musik. Jadi tinggal bagi waktunya saja. Jadi kalau gua ngelihat Kang, ini buat Kang Dalton ini orang yang multitasking sekali. Multi-talentan. Banyak yang dilakoni, tapi semua jadi gitu. Semua jadi. Ceritanya jadi semua gitu. Ya. Di musik juga sampai ke atas-atas. Di sini juga sampai ke sini semua jadi gitu. Ada yang nggak jadi. Apa tuh? Biasanya tugas-tugas kuliah dari dosen. Itu mah gampang Cuma urusan anak saya aja nanti. Si Bele. Ada lagi yang saya mau tahu Kang. Ini ada rumors Kang. Akang pernah jalan nggak bawa duit sama sekali, katanya sampai ke Tibet. Oh, benar ya. Itu teh. Itu sudah lama. Itu juga. Bener. Iya. Itu ditulis sama Dewi Lestari. Dia seorang penulis kan. Dewi Lestari di Rida Sita Dewi. Ya. Oke. Nah, Dewi kan menulis buku judulnya Supernova Duana. Supernova yang kedua itu tentang perjalanan saya. Jadi saya dulu memang berjalan jauh dan lama ya. Itu berapa tahun? Hampir 4 tahun ya. Jadi itu diawali dari Medan dulu ya. Medan terus ke Malaysia. Dari Malaysia jalan aja. Bawa duit berapa tuh? 3 juta. Pas nyebrang itu fiskal 500.000, tiket perahu 500. Jadi sisa 2 juta. Nah 2 juta teh 4 tahun. Jadi kan itu mungkin. Karena sampai Bangkok juga sebetulnya saya udah nggak punya duit gitu. Tapi jadi ditambahin ke si Arman. Arman ikut tarudunan tuh waktu di Medan. Itu makanya punya 3 juta tuh dikasih bantuan dari si teman-teman lah. Dan itu jalan terus sampai ke perbatasan terakhir Afghanistan. Ya, karena dulu belum ada hubungan diplomatik gitu kan ya, tahun sekian, dan di sana kondisi perang naon. Saya turun lagi ke bawah. Berhenti di Kamboja, lalu di Burma. Dan lamanya saya di Thailand. Paling lama saya di Thailand. Tahunan lah ya kalau di Thailand. Yang katanya di Tibet gitu udah? Iya, sampai sana juga ya. Tapi itu cuman kelewatan aja. Paling 1 minggu paling lama ya. Jalan lagi. Itu teh apa maksudnya? Apa mau belajar bahasa? Enggak. Apa lagi uli? Ya, kebetulan saya dulu pernah, saya lulusan D3 juga S1-nya juga. Bahasa Inggris ya, sastra Inggris. Nah jadi biasanya orang-orang yang kuliah di sastra bahasa Inggris khususnya, cita-citanya tuh kerja di luar negeri. Nah gitu kan. Nah teman-teman itu semua apply visa waktu itu ke Amerika gitu. Tapi dari 6 teman gitu, yang saya ditolak. Terus saya apply lagi berempat, ditolak yang lain pada pergi semua. Saya sampai hampir 4 kali ditolak sama Amerika.
Nah saat itu saya cak orang Sunda mah supata, nazar gitu. Nazar. Ku aing Amerika ditincak ya, kumaha carana gitu kan. Nah ada kesempatan waktu 98 itu kan reformasi itu. Nah, dengan Hari Rusul itu manggung tuh, main band ke universitas apa kaitannya dengan reformasi. Nah waktu di Medan gitu, tiba-tiba kita mau pulang naik kapal laut. Saya tanya tuh ke polisi air, ya Pak Polisi itu apa? Terus kata polisi air itu Pineng katanya. Pineng itu apa? Malaysia. Waduh, luar negeri ya gitu kan? Langsung luar negeri, ini luar negeri. Saya minta teman saya untuk ngirim paspor dari Bandung karena saya nggak bawa paspor. Nunggu paspor dikirim hampir seminggu ke Medan. Dari situ di Medannya saya tinggal di sebuah warnet. Ada teman saya di sana, Dondi, ada Ricardo, ada banyak lah yang masih ingat namanya sampai saat ini, dan mereka memang yang menampung saya saat itu di situ. Nah, dari situ saya nyebrang tuh ke Malaysia. Terus jalan. Nah, kebetulan waktu itu di Medan ada panggung tuh di Lapangan Merdeka atau lapang apa gitu. Ya, saya baca itu ada Gigi, ada Pi Project, Project Pop. Nah, saya ketemu juga tuh. Ketemu teman-teman. Ya, ada yang bantu-bantu lah gitu sampai saya bisa nyebrang waktu itu. Nah semenjak itu udah aja hilang gitu. Akhirnya keluar negeri. Ya keluar, barijeng teu boga duitnya dan balik lagi ke Indonesia sekian tahun kemudian gitu. Apa yang didapat? Yang didapat ya nggak ada, gitu cuma perjalanannya capek dan Amerika tenepi. Tapi setelah itu habis kesini-sini nyampe akhirnya ke ya, Amerika. tapi akhirnya kan kita bisa melihat dunia itu masih luas. Ternyata kebudayaan ya kita itu sangat kecil sekali. Apalagi kalau kita cuma di rumah terus ya, sehingga kita bisa membaca perbedaan perilaku di setiap kebudayaan. Nah mungkinlah di situ juga yang mendidik saya secara natural, saya bisa berhadapan dengan siapapun katanya Kang Budi. Nah si jeung pejabat bisa, tadi cenah jeung iya bisa. Ya mungkin karena terlalu banyak ketemu orang yang berbeda-beda base budayanya gitu dulunya ya. Mungkin itu sebetulnya. Nah kalau menurut lu sekarang setelah bertemu orang-orang banyak, yang ngebantu hidup untuk hidup maju itu bisa apa aja gitu dalam hidup, itu keluarga atau teman sebenarnya? Nah, sampai saat ini saya belum bisa memberikan statement itu karena sayanya juga belum maju. Susah itu nanyanya ya, karena jangan maju, tapi bukan lain. Tapi gini, maju itu kan ada parameternya apa? Masing-masing. Makanya sampai sekarang lah, dari zaman dulu. Yang jelas yang membuat saya merasa hidup dan bisa menanggulangilah apapun kesulitan. Semua orang kan punya kesulitan. Itu cuma satu, adalah silaturahmi atau networking. Berarti benar silaturahmi. Jaringannya. Rezeki. Eta, da leuwih loba batur pasti lebih banyak jaringan ya, kedepannya kan kita tidak pernah tahu. Nggak ada saudara ngebantu gitu? Saudara ya pasti, itu kan salah satu juga jaringan ya. Saudara itu kan sedarah gitu kan. Ada juga yang tiba-tiba merasa menjadi saudara atau teman-teman dekat lah gitu ya. Jadi poinnya yang bisa membantu kita hidup adalah jaringan. Lamun ijazah macan tangtu. Belum tentu. Belum tentu. Dokter juga banyak yang dagang tahu bulat. Bener juga. Tapi Kang, ini menjadi salah satu inilah apa namanya yang saya mau share kenapa seorang Budi Dalton yang tadinya hanya musisi gitu ya. Terus ya tadi kabur-kaburan kemana-mana gitu. Tapi bisa menjadi contoh, malah menjadi orang tuh bangga kenal lu gitu. Karena lu teh bisa apa aja gitu. Nah itu juga salah satu yang pengen gue sampaikan ke orang-orang. Ternyata ya orangnya biasa aja. Gitu. Santai aja, rock and roll aja gitu ya. Nggak mematahan juga. Jadi saya kan juga masih perlu banyak masukan. Karena bagi saya ada orang suka nanya, Kang Budi tujuan hidup apa? Nah, pada saat ditanya tujuan hidup, saya itu tidak punya. Jadi kalau kita punya tujuan, jadi kalau kita sudah sampai, tujuan hidup maneh naon gitu, direktur, udah jadi direktur, nggak segitu. Gitu ya. Sementara kalau saya itu menganggap bahwa sebuah hidup itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau sekarang saya jadi ini, jadi apa tadi, host misalnya, ya itu perjalanannya memang lewat situ, bukan tujuan saya. Jadi bisa dibilang nggak ada tujuan? Tidak ada kalau saya mah. Ada tujuan aja mah ya. Manusia itu kalau kita lihat dari konteks filosofi, tujuan manusia mah maut. Oh iya. Siapapun yang pernah dilahirkan itu menunggu mati.
Kapan ya teuing ari kapan? Bener. Sekalipun orok ya aya nu orok karek lahir terus mautnya. Ada. Jadi kalau semua orang yang dilahirkan itu menunggu mati. Kapan ya nggak tahu. Maka berbuatlah yang baik selama kamu menunggu kamu mati. Luar biasa. Berarti itu quotes-nya. Berbuat baik karena menunggu, kita tuh lagi nunggu mati. Iya. Gitu lagi nunggu mati kan. Iya. Terus jangan pernah mudah mengeluh. Karena tidak ada orang gagal yang tidak akan menjadi sukses, atau tidak ada juga orang sukses yang belum pernah gagal. Kalem we. Ya oke. Tenang we. Pasti pernah gagal. Pastilah. Gitu. Oke, berarti sukses bukan ada barometernya. Suksesnya kudu boga duit sakit, lain itu. Lain, karena kalau kita bertujuan misalnya gua pengen jadi artis paling top, banyak artis top terus ditotong. Berarti tujuan dia mah bukan artis, saya masih ayak ini. Masih aya totong deh, enggak ada lobanya. Gitu, makanya itu hanya sebuah perjalanan. Nah, inilah Budi Dalton. Kenapa bisa menjadi disebut juga orang rock and roll, tapi juga ternyata omongannya daging. Obrolannya tuh daging gitu. Banyak daging yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, untuk mencapai ke situ kan orang-orang nih zaman sekarang nih. Anak muda pastinya. Anak muda tuh sekarang banyak yang mencari jati diri dengan apa aja dikerjain. Apakah itu juga sama seperti lu dulu? Ya. Kapan mereka harus stop itu dan gimana caranya untuk seperti lu malah jadi sesuatu gitu? Sebetulnya gini, dalam mengerjakan sesuatu itu pada saat kita merasa nyaman mungkin sebetulnya itu jalannya. Mungkin itu jalannya. Oh mungkin. Masih mungkin ya. Okay. Jadi kalau kita lihat ada artis, saya ingin menjadi, tapi pada saat saya mencoba jalan itu anjir tengenah ternyata pasti eta lain. Salah ingin jadi artis itu. Cheatnya ya. Jadi kalau menurut saya pada saat kita tidak punya tujuan tapi menjalankan sesuatu merasa nyaman, mending itu terusin. Siapa tahu ternyata itu yang akan menunjukkannya. Gitu. Karena begitu nyaman kita jadi seneng ya. Betul. Nggak ada yang kata pengorbanan. Ya, itu juga kan di si budaya Sunda itu dia menyebutnya abdi mah nuturkeun indung suku cenah. Nuturkeun indung suku teh nya kumaha ieu we majuna. Tapi kan tapi langkah ini juga kita harus lihat nyaman atau tidak gitu. Pada saat tidak merasa nyaman pasti bukan itu gitu. Oke. Segera belok gitu ta. Oke. Itu kurang lebih. Nah, itu masukan juga buat yang muda-muda kalau mencari jati diri, kalau memang nyaman dan resiko segala macam bisa ditanggulangi, jalankan aja, berarti bisa. Ya. Kalau tidak, jangan maksain ya. Ya, tapi yang kalau jati diri ini kan kaitannya lebih kepada spiritual ya, mengenal siapa diri kita. Memang ada perjalanan panjang yang perlu kita balik ke belakang. Artinya mengenal diri kita sendiri. Agama ataupun budaya ataupun ajaran apapun memang mengajarkan itu. Bercerminlah kepada diri sendiri gitu ya. Atau katanya ada di ruang kontemplasi, temukanlah diri sendiri. Atau kata orang-orang yang Islam itu man arofa nafsahu faqad arofa robah. Sing saha-saha nu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka gustina. Barang siapa yang mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Pasti. Gitu kan. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita akan ketemu dengan jati diri kita. Kalau kita sudah ketemu jati diri kita, maka kita akan percaya kepada diri kita atau percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, maka kita akan punya harga diri. Kalau kita sudah punya harga diri, tidak mungkin kita menjual diri. Bener semua. Itu berarti step-stepnya. Ini harus kalau memang lupa tadi catat atau direkam. Tapi benar itu semuanya kan. Benar. Mudah-mudahan. Terima kasih masukannya. Mudah-mudahan yang nonton juga semuanya bisa diambil manfaatnya. Jadi jangan lihat memang benar-benar ini ya. Jangan lihat kita tuh dari covernya aja. Kita kelihatan seperti apa, tapi sapa kita dalamnya isinya kita harus bagus lah. Kebanyakan kan sekarang anak muda kebawa-bawa demo misalnya ya. Bagus memang seorang aktivis mengemukakan ketidaksetujuannya terhadap sebuah regulasi, bagus tuh menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, aksi gitu ya, menuntut sesuatu. Tapi John F. Kennedy kan pernah bicara juga, jangan pernah tanyakan apa yang negara sudah berikan sama Anda. Gitunya. Tapi tanyakanlah apa yang Anda berikan. Lain. Lain. Tapi tanyakanlah apa yang sudah negara ambil dari Anda. Sama. Berarti sama aja. Ya, tapi itu sudah biasa ya. Demo udah biasa. Negara sama itu rakyat selalu ada perbedaan, itu udah biasa. Udah biasa. Tapi alangkah baiknya
kalau kita memang tahu apa yang sedang kita perjuangkannya. Ya, apa yang kita demokan, jangan cuma ikut-ikutan. Berarti kita sincere ya dari memang pemikiran kita ya. Oke. Ya. Nuhun pisan Kang. Sama-sama. Mudah-mudahan habis ini kita bisa ketemu lagi. Ya. Karena kita insya Allah Kang Benny mau bikinin kita The Bokis Series. Wih, kita doakan ya. Kita main lagi. Oke. Amin. Thank you pisan. Sami-sami. Kang Dalton. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and notifikasinya juga dinyalakan. Ya. Oke, thank you. Bye. Bila aku harus mencintai, dan seperti itulah cintaku untuk dirimu. Demi nama cinta telah ku persembahkan. Download dulu sekarang. Hanya untukmu.